Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyraf. Ya Rahman ya Rahim ya Latif ya Karim ya Allah ya Azim ya Fatah ya Alim iftah qulubana wa qulub ahlina wa dhurriyyatina bi futuhil arifin wa faqina bid din wa alimna ta'wil wa hadina ila sawa'is sabil. Allahumma rizqna ya rabbah nabiyyin wa yudhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah. Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi bid dharain amin. Baik ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada minggu yang lalu kita telah kongsikan yang masih berhubung kait tentang sahabat, ya. Ittiba, mengikut sahabat. Baik, kita lanjutkan. Adapun perihal zahir, amalan zahirnya telah masyhur di kalangan ulama dan fuqaha, seperti hukum-hukum tentang halal, haram, hukum pidana, denda, ya, cerai, masalah rumah tangga dan lain sebagainya. Ini banyaklah, ya, di antara kehebatan-kehebatan para sahabat tentang hukum-hukum berhubung kait dengan perkara-perkara tersebut. Nah, ini diriwayatkan daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling sayang terhadap umatku adalah Abu Bakar. Yang paling kuat dalam agama Allah adalah Umar. Dan tegasnya, Umarul maka dipanggil Umarul Faruq. Tegas dalam agama Allah. Ya, kalau tidak ya tidak. Nah, itu. Bahkan karena ketegasannya, karena tegasnya terhadap agama, maka syaitan pun takut dengan Sayyidina Umar. Nah, maka kalau kita teringat rumah lama peninggalan nenek moyang, ya, ke atas pintu ditulis Umarul Faruq, atas pintu nih Umarul Faruq. Waktu itu pernah, waktu kecil-kecil, tanya kenapa ditulis Umarul Faruq. Nah, kata kakek itu, ah, apa namanya, setan itu takut, dengan tulisan Umarul Faruq aja takut, apalagi dengan Sayyidina Umar secara langsung. Nah, ini karena begitu tegasnya dalam urusan agama. Yang paling pemalu dan penuh kesungguhan adalah Utsman, ya, Sayyidina Utsman. Inilah hebatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memperhatikan setiap keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki oleh sahabat-sahabatnya. Setiap satu dia tahu keistimewaan masing-masing. Nah, ini. Yang paling alim dalam ilmu faraid adalah Zaid bin Sabit. Yang paling tahu tentang halal dan haram adalah sahabat Mu'ad bin Jabal. Yang paling ahli dalam bacaan Al-Quran adalah Ubay bin Ka'ab. Ini di antara mereka-mereka yang ahli dalam bacaan Al-Quran. Yang paling ahli dalam putusan hukum adalah Ali bin Abi Thalib. Karena kebijaksanaannya dalam menentukan hukum. Dan tidak ada langit yang menjadi atap, serta tidak ada bumi yang menjadi alas bagi manusia yang lebih jujur daripada Abu Dzar. Abu Dzar adalah di antara sahabat yang paling jujur. Nah, ini. Hidupnya apa? Dikatakan tidak ada langit yang menjadi atap. Tidak ada bumi yang menjadi alas. Menunjukkan di antara sekalian manusia, Abu Dzar adalah di antara orang yang paling jujur. Jadi menunjukkan setiap sahabat ada kelebihan masing-masing. Manusia ada kelebihan masing-masing. Nah, baik.
Itu adalah perilaku zohir. Jadi dalam perjalanan zohirnya begitulah. Adapun perilaku batin telah masyhur dan mutawatir dari semua ucapan, perbuatan, dan ahwal para sahabat. Ya. Banyak kisah-kisah ya, tentang apa yang sudah mutawatir tentang macam mana sifatnya sahabat itu. Ketekunannya dalam ibadah misalkan, kesabarannya dan lain sebagainya. Di antaranya adalah riwayat Sayyidina Abu Bakar. Ya, dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anh bahwasanya ia berkata, 3 ayat yang telah menyibukkan dari hal lain. Di antara banyak-banyak perkara, 3 ayat inilah, dalam mengamalkan 3 ayat inilah yang paling menyibukkan, kata Sayyidina Abu Bakar. Kalau dibanding dengan perkara-perkara lain. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat 107, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iyam saskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa iyuridka bi khairin fala radda li fadlih yusibu bihi may yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Yang bermaksud jika Allah menimpakan sesuatu kemadaratan kepadamu, ya, maka tidak ada yang dapat menghalanginya kecuali Dia. Kan? Kalau Allah sudah tetapkan madarat, sesuatu yang membahayakan, maka tidak ada sesiapa pun yang dapat menghalanginya. La roda lima qadaita. Kan? La roda lima qadaita. Tak ada sesiapa yang dapat menghalang-halangi atas ketentuan Allah. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tak ada yang dapat menolak karunia-Nya. La mani'a lima a'taita. Ini keyakinan i'tiqad kita. La mani'a lima a'taita. Tidak ada yang dapat menghalang-halangi terhadap apa yang Allah akan berikan kepada hambanya. Nih. Dia memberikan kebaikan itu kepada sesiapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Kan? Maka kalau kita iri terhadap kebaikan ya, yang Allah berikan kepada orang lain, kadang-kadang kan gitu. Kan? Likulli dzi ni'mah maksud. Setiap orang yang diberi nikmat akan ada orang lain yang hasad kepadanya. Sedangkan nikmat itu Allah berikan kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Nah ini. Dan dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, di sini dahulukan pengampun. Menunjukkan kita ini manusia tak pernah lepas daripada dosa. Tapi sebanyak apapun dosa kita, jangan sampai kita ini kita putus asa dari memohon keampunan. Kan? Yang seperti dalam hadits qudsi, siapa yang memohon kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, berdoa dan memohon ampun kepada Allah, Allah akan ampunkan dosa-dosanya, walaupun dosa itu sampai mencecah langit. Wala ubali katanya. Aku tak peduli. Sebanyak apapun. Ya, sebanyak apapun dosa kita, maka Allah akan ampunkan kalau sekiranya kita mau minta ampun. Dalil seperti ini diberikan kepada orang yang mau bertaubat, orang yang mau insaf. Ya, orang yang mau insaf mungkin waktu mudanya banyak melakukan kemaksiatan, kemudian dia sadar kalau ada orang tanya, ya, kemudian dia tanya, masih adakah pintu taubat bagi saya? Saya ini dah menjadi lanun 10 tahun, macam-macam saya rompak. Masih adakah pintu taubat bagi saya? Maka kita yang tahu mesti harus dikasih tahu, dibesarkan hatinya. Jangankan 10 tahun jadi lanun. Lebih daripada itu, kalau kamu minta ampun, Allah akan maafkan. Tapi janganlah
Dalil seperti ini diberikan kepada seseorang yang akan melakukan kejahatan. Kalau sekiranya aku melakukan kejahatan, Allah ampunkan tak? Jangan dikasih dalil itu. Ya, ini. Maka itu setiap dalil ada tempat masing-masing. Baik. Oleh karenanya, kata Sayyidina Abu Bakar, saya yakin jika Allah menghendaki kebaikan kepadaku, tidak ada satu pun yang mampu menggantikannya dariku. Nah, tak akan pindah kemana pun. Kalau memang kebaikan itu telah ditentukan, tak akan lari kemana. Kan, tak akan lari kemana. Akan kembali lagi. Dan kadang kan, begitu. Kalau apapun yang sudah ditentukan. Dan jika Allah menghendaki keburukan kepadaku, tidak ada satupun yang dapat menolaknya. Nah, inilah iktikad, iktikad yang seharusnya juga kita iktikadkan. Kan? Segala sesuatu sudah ditentukan di sisi Allah. Kullu syai'in indahu bimikdar. Kan? Segala sesuatu telah ditentukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah memang ditentukan, kalau perkara yang baik, ya, kalau Allah memang mentakdirkan itu bagian kita, tak ada satupun yang mampu menggantikannya dariku. Maka itu kadang-kadang kan yang namanya jodoh itu kan sudah ditentukan. Kan? Mungkin waktu muda, waktu sekolah dia matairan. Kemudian dia pisah sebab sekolah jauh-jauh. Akhirnya sama-sama kawin. Tapi ketentuan memang jodohnya apabila balik negara masing-masing, balik negaranya, dia pun ketepatan cerai dengan suami istrinya. Ya, dua-dua cerai, akhirnya bertemu lagi. Banyak cerita macam gitu. Karena sudah yang namanya sudah ketentuan, tak ada sesiapa yang boleh menghalang-halang. Begitu juga sebaliknya. Ya. Keburukan tak akan kalau sudah ditentukan tak akan dapat lari dari manapun. Ini. Maka akhirnya apa, Tuhan? Akhirnya kalau kita sudah meyakini seperti itu, kalau keburukan yang menimpa kepada kita, kita tak akan mudah menyalahkan orang lain. Dan akhirnya kita pun ridho. Akhirnya kita sabar dengan keburukan itu. Begitu juga kalau kita mendapatkan kenikmatan anugerah yang Allah berikan kepada kita, kita pun tak sombong, kita pun tidaklah menepuk dada, ini semua hasil karya saya. Tidak. Ketepatan aja. Semua memang sudah ditentukan. Ya. Berjaya atau tidaknya itu Allah sudah tentukan. Hanya ketepatan aja. Nah, ketepatan apa yang diusahakan itu bertepatan dengan apa? Ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kedua yang menyibukkan di antara ayat yang paling menyibukkan, ya, adalah surah Al-Baqarah ayat 152. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Ini. Jadi kat sini perintah apa? Ada dua perkara, perintah syukur, perintah ingat kepada Allah. Oleh karenanya kata saya Abu Bakar, tersibukkan dengan mengingat Allah dan melupakan mengingat selain Allah Subhanahu wa taala. Yang diingati hanya Allah. Maka itu Hadratus saya sering menyebutkan hadits qudsi, man saghalahu zikri an mas'alati. Siapa yang disibukkan dengan mengingatiku, aku akan berikan kepadanya apa yang lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepada orang yang meminta. Ya. Ini siapa yang sibuk dengan mengingati Allah, Allah akan berikan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepada orang yang meminta. Nah ini. Tapi hakikatnya begitu sebenarnya. Tapi karena kita ini dikuasai oleh nafsu, kan? Karena kita ini dikuasai oleh nafsu, akhirnya kita tidak mempercayai seperti itu. Yang jelas, fadhkuruni adzkurkum. Siapa yang ingat Allah, Allah akan ingat kepadanya. Ingat dengan arti kata bermacam-macam. Ingat kepada Allah bahwa Allah itu maha pemberi, maka dia pun berdoa. Ya.
Allah Maha Pengampun, maka dia pun minta ampun kepada Allah, kan? Dan lain sebagainya. Ini. Karenanya saya tersibukkan dengan mengingat Allah dan melupakan mengingat selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhirnya apa? Sayyidina Abu Bakar, ah, walaupun Sayyidina Abu Bakar sentiasa mengingat Allah, tapi apa yang Allah berikan kepada Sayyidina Abu Bakar juga melebihi dengan apa yang Allah berikan kepada orang lain. Bahkan kalau kita kita lihat di antara keistimewaannya, Sayyidina Abu Bakar lah yang dipilih oleh Rasulullah, kan, sebagai pendamping waktu perjalanan hijrah, kan, dan lain sebagainya. Nah, ini. Baik, kemudian firman Allah yang ketiga. Yang ketiga firman Allah surah Hud ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullum fi kitabim mubin." Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Semua semua sudah diberikan rezekinya. Semua sudah ditentukan rezekinya. Binatang melata. Melata itu berarti bergerak, kan? Menunjukkan kita harus bergerak juga. Ini adalah hakikat, kan? Hakikatnya begitulah. Tak ada sesuatu binatang pun yang melata di dunia ini kecuali Allah telah tentukan rezekinya. Dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu. Kak mana binatang itu berada. Allah pun akan antar rezekinya, kan? Contoh paling mudah, baby, anak dalam rahim, kan? Allah datangkan rezekinya juga menerisui ibunya. Contoh, jadi apa yang dimakan oleh ibunya, sari dari makanan yang dimakan oleh ibunya sampai juga kepada baby itu dan seterusnya. Ya. Allah Maha mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata. Allahu Akbar. Semuanya sudah tertulis. Kan? Rezekinya sudah tertulis. Maka di antara perkara yang telah ditentukan oleh Allah adalah ajal, kan? Ajal kematian, rezeki. Nah, contoh paling mudah. Nah, teringat. Nah, di Anwar ada. Di Anwar datang. Nah, hari Sabtu kemarin saya dapat message dari Ki Anwar, salah satu Ustadz Batam, tapi tinggal di Singapura. Ustadz Windu Wijaya. Selasa lepas, Ustadz Windu masih datang ke masjid mengajar. Ustadz Windu mengajar di masjid tempat saya tugas dah 16 tahun. Di hari di mana saya ditemu juga oleh takmir masjid, hari itu juga Ustadz Windu ditemu juga untuk mengajar. Berarti Ustadz Windu sudah mengajar di Masjid Hasanah ini 16 tahun. Tahu-tahu Sabtu lepas subuh, tengok handphone, mesej dari Ki Anwar, Ustadz Windu Wijaya meninggal. Nah, memang ajal sudah sampai saatnya. Saya tanya pada kawan-kawan yang di masjid tadi, adakah minggu lepas itu ada tanda-tanda lah Ustadz Windu itu akan meninggal? Sehat Ustadz, macam biasa? Wallahu a'lam. Begitulah ketentuannya kan. Nampak sehat-sehat, balik dari khususi meninggal, tak tahu juga. Maka kita tak boleh happy-happy juga. Kan? Sebab idza jajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kan? Ajal sudah ditentukan. Ya, ia tak boleh nak dipospon walau sekejap manapun atau nak dipercepat. Nah, ini. Semuanya sudah tertulis dalam kitab yang nyata, rezekinya, ajalnya, sakiyun amsa'idun. Semua sudah tertulis. Ini. Tapi hanya dirahasiakan. Kita tak tahu tulisan kita ini macam mana. Maka kita usaha yang terbaik untuk kita masing-masing. Nah, ini. Baik. Jadi itulah di antara tiga ayat yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar, ya, menunjukkan kat sini kealimannya Sayyidina Abu Bakar. Nah, jadi apa kata Sayyidina Abu Bakar? Tiga ayat yang telah menyibukkan aku dari hal yang lain. Nah, sibuk dengan apa? Berzikir tadi,
Ya. Sibuk dengan apa? Eh, di antaranya lagi adalah sibuk dengan apa? Meyakini bahwa tak ada sesuatu yang dapat menghalang-halangi dari apa yang telah ditentukan oleh Allah tadi. Baik. Kemudian demi Allah katanya, kami tidak pernah prihatin dengan rezeki kami sejak membaca ayat ini. Allahu Akbar. Itulah Sayyidina Abu Bakar. Ya. Tak pernah prihatin, tapi bukan berarti Sayyidina Abu Bakar ini goyang kaki tak kerja, tidak. Ya, Sayyidina Abu Bakar juga ikhtiar. Nah ini, memang betul rezeki telah ditentukan oleh Allah. Tak ada yang bergerak kecuali telah ditakdirkan rezekinya. Memang betul. Tapi kalau bawa becak, kemudian dia tidur aja kak becak tidur, dia tak nak jaga, tak nak jalan. Siapa nak kasih rezeki? Kan itu. Berarti mesti ikhtiar. Baik. Beliau radhiyallahu an berkata dalam sebuah syair, ya, wahai orang yang mengunggulkan dunia dan perhiasannya, hakikat keunggulan bukanlah dengan cara meninggikan gedung dan bangunan. Itulah, ya, hakikat keunggulan bukan dengan cara meninggikan gedung dan bangunan. Jika kalian ingin tahu manusia yang paling mulia, lihatlah seorang raja yang memakai pakaian orang miskin. Mana ada raja yang memakai pakaian orang miskin? Maka itu orang Romawi waktu itu, apabila Sayyidina Umar menghantarkan kuncinya, akan menerima kuncinya Masjidil Aqsa kan, dia datang dengan memakai pakaian yang rusak, yang sudah ronyok kan, pakaian yang banyak tambalan-tambalannya. Maka pemimpin Baitul Maqdis tak menyangka. Ditanya, mana pemimpin kamu? Pemimpin kami itu. Maka dia pun tak percayalah. Kan? Takkan ketuanya orang Islam waktu itu Amirul Mukminin pakaiannya seperti itu. Tapi begitulah kenyataannya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar terkenal tentang waroknya. Berapa banyak tambalan-tambalan jubah yang dipakainya. Kan? Nah ini. Baik. Jadi kalau ingin tahu kata Sayyidina Abu Bakar, manusia yang paling mulia lihatlah seorang raja yang memakai pakaian orang miskin. Umumnya orang raja mestilah pakai pakaian kemewahan. Baik. Kemudian ia sangat besar kasih sayangnya kepada makhluk. Dan ia berbuat baik untuk kemaslahatan dunia dan agama. Ya, Sayyidina apa namanya uh, raja yang baik tadi, ya, dia banyak kasih sayang kepada makhluk. Tapi biasanya secara umum raja ini kan kebanyakan zalim. Kebanyakan zalim menganiaya kepada rakyatnya, kan, kepada rakyat jelatannya. Apatah lagi nak memikirkan, nak menyayangi. Nah, maka kalau sekiranya ada raja yang seperti itu, nah, raja yang kasih sayang kepada makhluk, kepada rakyatnya, dan berbuat baik untuk kemaslahatan dunia dan agamanya, maka itulah manusia yang paling mulia. Wallahu alam. Itulah di antara kata-kata mutiara daripada Sayyidina Abu Bakar. Nah, maka sudah sewajarnya kemudian apabila kita mengikuti jejak, mencontoh jejaknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Jadi termasuk seperti apa yang kemarin kita apa namanya uh, seperti apa yang kita kongsikan kemarin. Nah, jadi apa namanya tadi ya? Nah, jadi itu tanda-tanda seorang manusia yang paling mulia tadi itu ya. Raja yang kasih sayang, kemudian berbuat kemaslahatan dunia dan agamanya. Jadi itu diantara tanda-tanda keistimewaan. Maka dikatakan bahwa setiap sahabat ada keistimewaan. Ya. Setiap sahabat ada keistimewaan masing-masing.
Bukan hanya sahabat saja, semua manusia ini ada keistimewaan masing-masing. Allah ini maha adil. Allah memberikan keistimewaan kepada seseorang tak sama dengan yang lain. Maka begitulah, moga-moga kita dapat ya mencontoh apa namanya, mencontoh eh, para sahabat tadi. Sebab Rasulullah SAW sebutkan apa? Ashabi kan nujum, iniktadaitum, ihtadaitum. Ya. Ashabi kan nujum, sahabat-sahabatku bagaikan bintang-bintang, ya, rasi bintang. Iniktadaitum, siapa yang mengikutinya, maka akan mendapatkan hidayah, akan mendapatkan petunjuk. Di antaranya, bagaimana estunya Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah panggil Abu Bakar As-Siddiq yang benar-benar, yang benar-benar estu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka moga-moga Allah tanamkan dalam jiwa kita kesungguhan, ya, kesungguhan kepada guru-guru kita, kesungguhan iktikad kita kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Nah, moga-moga dengan kesungguhan itu Allah tanamkan dalam jiwa kita, kita dapatlah mencontoh dan mengikutinya sebab ya, sebagai bentuk kecintaannya kepada hamba-hamba Allah yang soleh tadi. Sehingga dengannya, moga-moga nanti kelak di akhirat kita akan bersama-sama mereka yang kita ikuti tadi insya Allah. Begitulah ikhwan akhwat apa yang dapat dikongsikan ya, pada hari ini. Moga-moga ada manfaatnya insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na ya nafi bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'an, arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada minkum, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.